Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta, na'udzu bika min syarri anfusina wa min kulli syaitani wa syirkih, wa an naqtarib ala anfusina su'an aw ajurrahu ila muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu lah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melintasi taman sorga, maka mampir ke taman itu, singgah ke tempat itu. Wa ma hiya ya Rasulullah min riyadil jannah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud taman sorga di dunia ini? Kata Nabi, majalisul ilm, tempat-tempat digelarnya mencari ilmu pengetahuan. Ta'lim, ini termasuk kata Nabi taman-taman sorga di dunia selain taman Raudhah yang ada di Madinah. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini kata Nabi terlaknat. Apa saja di dunia ini dilaknat dan tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa arba', kecuali 4 yang keluar dari laknat Allah. Yang pertama, zikrullah, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man walah, orang yang selalu menjadikan Allah sebagai tempat berlindungnya, mencari fatwa, mencari pola hidup berdasarkan Quran dan hadis. Yang ketiga, al-muallim, orang-orang yang mengajarkan agama kebaikan, mereka keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal muta'allim, dan orang yang belajar agama Allah pun kata Nabi keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan pahala kepada kita terhadap ta'lim selain pengetahuan, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sairin. Baik jemaah, sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Kita mohon dengan Fatihah ini Allah angkat segala penyakit kita. Kita meruqyah dengan Fatihah. Yang sakit-sakit terasa di badan Allah angkat dengan bacaan surat Fatihah ini. Kemudian kita mohon kepada Allah Palestina. Kita mohon kepada Allah, Allah angkat hak mereka dan Allah binasakan orang-orang yang zalim, Yahudi dan sekutunya. Yang ketiga, kita berdoa juga kepada Allah supaya Allah memilihkan kita pemimpin yang soleh, yang jujur, yang amanah, ya, yang mengambil kemenangan dengan cara yang hak. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah melaknat orang-orang yang curang, karena Allah juga melaknat wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Terhadap dirinya minta nambah dia, tapi terhadap orang lain dia suka merugikan orang. Alladzina ikdattalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Materi kita hari ini, materi kita al-akhta' fir ruku'. Kesalahan-kesalahan orang
Salat itu dalam hal ruku. Jadi ibu bapak nanti jika menemukan dalam sensor kajian ini petunjuk Nabi Muhammad ada kesalahan ruku, harus berubah, ya. Sebab agama ini dibangun dengan ilmu, bukan dengan semangat beribadah. Saya ulangi, agama ini dibangun dengan ilmu, ya, bukan sekedar semangat beribadah, banyak ibadahnya, bukan. Sebab ada orang masuk neraka rajin ibadah karena tak sesuai petunjuk, ya. Berilmu, beribadah, petunjuknya jelas dari Nabi, laksanakan, tidak ada tinggalkan. Sebab yang soheh-soheh saja sudah capek kita, ya. Pagi gini, zikir pagi kita baca, nanti duha syuruk sholat lagi kita, duha mau 8 rakaat boleh, qailulah tidur sebentar, qabliyah zuhur 4 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhur mau 4 juga boleh. Yang soheh-soheh udah capek kita, tahajud, ya. Cukup beribadah itu yang penting benarnya, bukan banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Baik, kesalahan dalam ruku. Sebagai prolog kita lihat dulu Rasulullah bersabda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad melihat seorang pria, ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu. Pria ini tak sempurna rukunya, ya, tak sempurna bentuknya, kecepatannya, ya, tak sesuai petunjuk Nabi lah, ya. Nanti kita lihat di belakang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang tak sempurna ruku ini, apa ancaman Nabi? Lau mata hadza ala halihi hadih, jika orang ini mati, kata Nabi, dalam kondisi ruku begini, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ia mati di luar ajaran Nabi. Hadis Imam Tabrani disahihkan Syekh Albani. Di luar ajaran Nabi. Kenapa? Karena dia beribadah ruku ini untuk ruku saja khusus ini. Nah, dalam keadaan tidak sesuai Nabi lihat ruku. Baik. Berangkat dari sini kita akan lihat poin-poin kesalahan-kesalahan orang yang sedang salat, yang sedang ruku. Yang pertama, larangan menyambung bacaan ayat dengan takbir. Larangan ini tak sampai batal, ya, tapi ini menggorogoti pahala. Sebab kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan yang fatal sampai batal salatnya, ada kesalahan yang tak fatal, ya, tak salah, tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Nah, ini babnya pahalanya berkurang. Larangan menyambung bacaan ayat dengan takbir. Dalilnya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad jika ia salat, ya, idza farigha minal qiraah, jika dia usai mengucapkan ayat, sakata saktatan, dia berhenti sejenak. Hadis sahih Imam Az-Zahabi, ya. Contohnya begini, jadi berhenti habis dia baca ayat Nabi, berhenti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu akbar. Ada yang nyamber soalnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu akbar. Biasanya itu buru-buru sholat tarawih, tegur aja itu, mam, kasih jarak dong. Sebab apa? Ada hadis Nabi soalnya. Sesungguhnya dari Muhammad, idza farigha, jika dia usai kosong minal qiraah, baca ayat, berhenti. Ya, berhenti. Di situ nanti ada anjuran juga, bukan sekedar itu. Antara ayat sama ayat juga sama. Waladhdallin. Jadi saya sudah pernah sampaikan ada 4 tempat yang Imam Nawawi mengatakan sunnah diam sejenak. Allahu akbar, diam sejenak, baca Allahu akbar kabira makmumnya. Yang kedua, waladhdallin, diam sejenak, jangan langsung sambar waladhdallin amin, jangan.
Sebab nanti menjadi amin itu ayat terakhir dari Fatihah, padahal bukan. Sunnah waladhdallin. Amin. Jaraknya berapa? Masih ingat enggak? Spasinya itu. Masih ingat penjelasan saya yang lalu? Setarik napas. Waladhdallin. Amin. Itu pendapat Ibnu Qayyim. Syekh Said Sabiq, salah seorang ulama besar dari Mesir, kata dia spasinya itu dia sempat mengucapkan subhanallah waladhdallin, subhanallah, Allah, amin. Setelah amin mau ke ayat itu sunnah diam. Biasanya imam ini disambar imam ini. Kalau imam ya, kalau dia sholat sendiri nggak masalah. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzil, kasih jarak dulu. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i ada anjuran makmum baca Fatihah. Jadi kita harus menunggu si imam ini, si makmum baca Fatihah. Katanya mazhab Syafi'i. Tapi kenapa tak mengikuti mazhab Syafi'i? Berarti mazhab Salafi dong. Salafi itu disambarnya langsung. Berarti orang Salafi nih imam kita nih. Ya sudah, udah tahu kan? Berarti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena mereka nggak perlu Fatihah. Jika imam baca ayat, dengerin. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca Fatihah dia diam kita. Baca ayat dia di situ diam kita. Itu kalau mata Syafi'i nggak bisa. Harus dia membaca Fatihah makmum, kasih waktu. Kira-kira sudah selesai, barulah si imam baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ruku, nah jadi berhenti sebentar. Ada hadis soalnya. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Jika selesai Nabi baca qiraah, sakata saktan, sakat diam sejenak. Kan itu mimmarqadina hadza ma, kayak surah Yasin kan. Mimmarqadina hadza. Jadi saktah itu adalah berhenti sejenak. Ya, jadi itu jangan langsung dibaca. Nah, untuk kasus ini bisa makmum, bisa imam. Ya, tak harus ini. Bisa sholat jamaah, bisa sholat sendirian. Kalau baca fi amadim mumaddadah, Allahu akbar. Nah, kena itu. Fi amadim mumaddadah, Allahu akbar. Sholat sendirian. Kalau pingin sempurna pahalanya. Kalau enggak mau ya sudah, enggak apa-apa sih, enggak batal kan? Ya, betul enggak? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Kena ini ancaman nantinya. Harusnya tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Beda orang samping sama kita sholat beda. Kita pakai ilmu kualitasnya sama kayak Nabi, pahalanya lebih banyak kita. Ya, kita 100, dia berkurang dari poinnya itu. Itu ya, larangan menyambung bacaan ayat dengan takbir. Itu poin pertama yang harus diperhatikan agar sholat kita menjadi sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti banyak lagi kasus-kasus yang lain ini, ya. Nanti banyak kasus yang lain orang menyambung. Jadi begini, menyambung ayat itu ada 3 metode ya. Tunggu dulu, nanti saya urut dulu ya. Ada yang salah, ada yang benar menyambung itu. Saya contohkan umpamanya yang afdol ya, itu berhenti. Ya. Menyambung ayat ke ayat ya. Ini tadi kan Fatihah ke ayat. Umpamanya begini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu waqaf. Setiap potongan berhenti. Afdal. Yang kedua boleh, tapi kurang afdal. Semua disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
sambung semua, ekornya, bismillahnya sama depannya. Boleh. Yang ketiga boleh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini berhenti. Bismillah di sini disambung sama ayat. Bisa dibedakan ini? Saya ulangi ya. Nanti ada yang dilarang, nanti yang haram. Pertama, semua berhenti. Waqful jami' namanya dalam ilmu tahsin. Semuanya berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ah, itu afdal. Yang kedua boleh semuanya, namanya waslul jami'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dua. Yang ketiga yang boleh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Berarti bismillah sama falaq nyambung. Tiga. Yang tak boleh bagaimana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dia. Jadi seolah-olah nanti bismillah itu surat terakhir dari kulhu jadinya. Dilarang begini nih. Bagaimana yang benar? Ya, yang tiga tadi lakukan. Tak boleh bacanya bismillahnya ditutup di ujungnya. Persis orang nanti menutup ayat waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, nggak masalah kan? Atau disambung sama waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, nggak masalah. Atau berhenti dolin waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, nggak masalah. Yang tak boleh waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim katanya. Makanya Haji Muammar tepat. Yang ketiga dia baca Fatihah satu napas, menyambung dia al-dhalina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nah, dibaca sama dia setelah bismillah. Itu tata caranya ya. Jadi ada aturan semua ini. Ya. Ada aturan. Manusia yang benar ya, itu hidupnya dengan aturan, beretika, berakhlak, bagus, bersih, jujur. Indonesia ini IQ-nya ini 78% kata pengamat. IQ orang standar yang benar itu 90. Maka kita gampang disogok dengan beras dan bansos dengan amplop. Itu menunjukkan rendah kita. Kalau orang sudah maju melihat presiden, visi, misi, udah tak pikir lagi di amplop-amplop bansos. Tak terpikir dia masa depan dipandangnya. Kita ini awam sekali masyarakat kita ini. Tak bisa orang maju di negeri kita ini, karena masyarakatnya belum terdidik. Jangankan begitu, orang Islam saja, ustadz pula bisa anyut begini, apalagi orang awam. Selama umat Islam jamaah tak mau kembali kepada Quran, udah kita tak bakal bisa naik kita ke permukaan kaum muslimin. Jatuh terus kita, dizolimi pemimpin terus kita. Tak kembali ke ayat sih. Ayat suruh pilih begini, pilih yang begini, tak mau dia, katanya radikal. Bahkan ada tempat saya itu, dia kata dia ditantangin, nggak apa-apa saya masuk neraka, nggak apa-apa, karena saya suka ke bapak itu, udah favorit saya dia. La haula wala quwwata. Begitu. Ya sudah, kita berdoa, ya Allah, aku sudah jujur, aku sudah benar berdasarkan Quran. Aku memilih pemimpin. Jangan ya Allah, ya nanti terjadi musibah, ya musibah pada orang zalim itu jangan kau timpakan ke aku. Aku sudah bersih memilih doa ayatku. Paling begitu doa kita. Nah, salah satu nanti musibah itu Pak, Allah tetap memilihkan kita pemimpin yang zalim. Itu musibah. Itu caranya Allah ya. Tak turun banjir tsunami tidak. Allah seperti gini. Allah meletakkan musibah sama orang Yahudi dengan cara apa? Dengan tangan-tangan Hamas itu. Tembak tank itu 1000 tank habis meledak lebih. Jadi kadang-kadang Allah mengasih musibah kita bukan harus dari tsunami, banjir, gempa, tidak. Dari tangan pemimpin. Mereka buat regulasi menyusahkan kita. Betul. Tandanya Allah sedang mengazab masyarakatnya dengan cara pemimpin yang zalim.
Baik, jadi kembali kepada aturan tadi begitu. Aturan beretika, bermartabat, berpendidikan gitu. Enggak sembarangan aja gitu hidup tanpa, dan agama kita ini mengatur, Pak, supaya kita bermartabat, supaya kita beda sama hewan gitu loh. Di Quran dijelaskan walladzina kafaru ya'kul, orang kafir itu makan, wa ya'kuluna, makan minum kayak binatang nih. Ada orang kafir makan dia berdiri ngomong-ngobrol tak pakai bismillah. Ya, sembarangan berdiri minum. Kita tidak, kondangan, duduk. Walaupun di tanah kata Nabi, tapi mereka tak siapkan kursi. Memang harus pakai kursi baru duduk. Kan tak mengikuti Nabi itu. Makan duduk, ya, minum duduk, jalan-jalan diikutinya westernisasi, gaya barat begitu. Itu kalau orang barat begitu. Kalau ada meninggal baju hitam. Nah, cara orang Nasrani diikutinya. Tak mau kembali kepada Quran umat Islam ini. Heran juga kita ini. Tak mau dia pakai barang dia sendiri. Barang orang dipakai. Ya. Nauzubillah ya. Jadi kita termasuk sholat begini nih ya. Kita harus punya aturan, punya etika supaya kita yang terhormat, kita bersih. Etika itu Allah turunkan di Quran, aturan-aturan supaya kita terhormat. Orang berpendidikan kita dilihat Tuhan itu. Ya. Orang yang mengerti. Orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Yang berikutnya, kesalahan dalam ruku, tidak mengangkat tangan ketika menuju ruku, gitu kan? Alaihissallahu bihkamil hakimin. Allahu Akbar. Tak angkat tangan dia. Angkat tangan itu dua, harus jelas tangan di sini atau di sini. Imam Syafi'i di sini, hadis Imam Muslim, Imam Bukhari di sini. Ini tak jelas di sini tuh. Allahu Akbar. Apa di sini? Tak nampak, kita melihat imam itu tak nampak tangannya terangkat gitu. Di sini. Berarti belum kena bahu itu. Ini imam sedang takbir makruh. Ya, itu mukul nyamuk namanya. Mengusir nyamuk namanya itu. Ya. Angkat Allah, arah kiblat deh. Bukan begini aja, gini aja. Itu surah orang munafik, pemalas itu namanya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau malas-malasan, angkat tangan malas. Iya, bungkuk gitu. Udah bungkuk badannya, bungkuk juga tangannya. Ya, buntu. Jadi kuadrat jadinya. Ya, jangan begitu mengarah serius, ya. Orang Medan bilang motan atau motan. Motan kali ya Bang ini. Jadi harus serius. Allah tuh melihat gerakan kita dan Allah tatap, Allah pandang gitu. Nah, ibu bapak kalau sholat serius, Allah kasih angka yang tinggi. Inna izamil jaza kama izamil bala. Kata Nabi, besarnya pahala seseorang tergantung tingkat keseriusannya, pengorbanannya. Ada Allah kiblat ini. Jadi jangan khawatir kita tepat melaksanakan ibadah. Iya sama aja. Enggak sama. Allah itu jujur. Allah itu adil. Tidak mungkin orang duluan datang ke masjid sama orang pas azan sama pahalanya, enggak sama lah. Enggak sama. Ya, pasti Allah membedakan walaupun nanti sama-sama berjamaah tapi duluan datang. Makanya Allah bedakan Jumatan kan. Yang datang pertama dapat onta. Tuh, Allah bedakan itu. Yang datang kedua nanti dapat kambing sampai ke bawah ya, sampai telur. Jadi Allah tuh begitu adil Tuhan itu. Dia tidak mau kasih apa. Kalau kita kan namanya meritokrasi. Istilahnya, tahu nggak meritokrasi? Orang pintar udah dari kecil dia belajar, berprestasi sampai ke luar negeri dia internasional. Tiba-tiba dia pengen jadi pejabat tinggi naik ke atas tak bisa karena disalib dengan anak Pak Menteri. Padahal Pak Menteri ini bukan karena prestasi, karena ordal. Itu namanya meritokrasinya rusak itu. Kan orang yang bagus, berkualitas, sudah teruji, udah kemampuannya, kepintarannya, prestasinya naik ke atas kan, wajar dong. Ini tidak, karena ada ordal tadi. Asal ketika bapak, uak, ince, paman ngasih semua rusak gitu. Ya, sehingga orang-orang yang benar, pintar, cerdas, soleh tak naik dia, kena hancurnya sistem ini. Ya. Makanya para ulama dulu, sahabat dulu nggak begitu mereka itu. Ya. Ketika Abdullah bin Umar dipilih menjadi khalifah, aku bingung memilih siapa kata Umar.
Anak-anak Abdullah bin Umar bagus tuh. Jangan macam-macam kalian kata. Cukup jadi Umar saja jadi pejabat. Dari keluarga Khattab cukup Umar saja. Jangan kamu suruh anak-anak saya. Punya sikap. Ya. Baik. Tidak mengangkat tangan ketika menuju ruku itu termasuk sholatnya sah tapi menggerogoti pahala. Karena ada tempat-tempat yang dianjurkan mengangkat tangan. Ada 4 tempat. Di awal Allahu Akbar. Yang kedua mau ruku Allahu Akbar. Ya, ini dalilnya soalnya ada dalilnya. Imam Bukhari Muslim lagi. Kok hitam aja dia? Hah? Ini harus ada yang menservis ini. Dapat pahala nanti. Ya, berlomba fastabiqul khairat. Ya, jangan disimpan-simpan di ATM. Ya, kalau pengin penyakitnya hilang, impak. Ini kuning gitu. Ya, kajian kita nampak gitu. Jangankan Bapak, saya nggak nampak. Padahal ini aslinya hijau loh. Ini hijau ini yang hijau. Nah, nggak apa-apa ini, bukan salah cahayanya, salah mata yang kabur. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, lihat ini, ba'dal qiraah, setelah membaca ayat, wa kabbara, dia mengucapkan Allahu Akbar, wa raka'a, kemudian Nabi ruku. Hadis Imam Bukhari Muslim. Mengangkat tangan setelah membaca. Jadi alayhisallahu bi ahkamil hakimin, angkat tangan, ucapkan Allahu Akbar lalu ruku. 3 itu, angkat tangan, Allahu Akbar lalu ruku. Satu saja bolong, hilang pahala. Satu pahala hilang. Nah, dirubah itu ya. Ya, kadang-kadang gitu ada santai tapi salah gitu. Ya. Santai sholat tapi salah. Kakinya, safnya. Ini kelihatan orang yang belajar mengaji itu. Itu renggang segini, diam aja, dicuek aja tuh. Agak berjarak bau saya sama dia. Saya mepet ke sini supaya dia mengerti. Oh, renggang. Cuek aja dia. Tadi malam itu saya ngisi di Tambun. Enggak peduli dia, itulah. Kalau dia berilmu, mepet dia tahu pahalanya, dia tahu fadilahnya, dia tahu anjuran Nabi. Gitu tuh orang berilmu itu tuh. Mepet dia. Supaya jangan hilang pahalanya. Beda itu pahalanya. Itulah ilmu itu. Makanya pantas ayat pertama turun Iqra, ya, bukan ubud, sembah Tuhanmu, tidak. Ketahui dulu Tuhanmu Muhammad, engkau tahu siapa Tuhanmu itu, baru sembah, karena Allah tak mau disembah dalam keadaan buta itu. Ya, harus pakai ilmu. Ibu ya. Mazhab Abu Hanifah menjelaskan untuk perempuan bagusnya jangan ke kuping, terlalu tinggi mungkin ibu, di bahu saja. Ya, jadi boleh 2 kondisi, di bahu sini, tentang kira-kira boleh ke kuping. Kalau laki-laki kan tidak ada mukenahnya, ya, jadi waria tar kalau mukenah. Ya, jadi laki-laki ke sini, perempuan di sini. Ya, tapi kalau laki-laki juga di sini nggak masalah, mana aja benar ya. Terus adabnya ke kiblat, jangan Allah gitu. Allah. Ke sana arahnya. Ke kiblat semua. Yang afdol. Sehingga kan saya sudah pernah sampaikan, orang itu kalau salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu kan Allah langsung menilai pahalanya itu. Kata Allah, si fulan ini cuma mendapat pahala dari salatnya usruhu, 1/10 aja dapatnya. Yang di sana tusuhu 1/9, sumunuhu 1/8, subuhu 1/7, sudusuhu 1/6, khumusuhu 1/5, rubu'uhu 1/4, nisfuhu separuh. Ada yang separuh, ada yang banyak, tergantung tadi dalam satu. Ini untuk ruku saja bisa 10 poin ini. Ruku yang benar sesuai Nabi ini. Poinnya tinggal hilang 3, hilang 4, ada orang-orang hilang 5 itu. Berpengaruh kepada kesempurnaan. Ini sholat yang kita langsung melihat bagaimana cara Nabi sholat. Min sifatis sholatin Nabi. Sifat sholat Nabi kayak apa sih? Nah, kita sensor sholat. Selama ini saya sholat sama kayak Nabi nih. Selama saya cuma Pak Turut. Kenapa Pak Turut? Cuma mengikuti dari kecil dia sholat, tapi dia nggak pernah sensorkan sholatnya sama hadis ini, sama hadis Nabi itu. Cara tangan saya benar nggak? Cara kaki saya benar nggak? Cara menghadap saya benar nggak? Kita sensorkan sekarang ini. Benar nggak sholat ini selamanya saya ini?
Makanya tidak mengangkat tangan ketika menuju ruku itu kesalahan sholat. Ya, harus diangkat tangannya setinggi bahunya atau setinggi kupingnya. Ya, kuping tadi saya bilang siapa? Imam Muslim, hadisnya di sini Imam Bukhari. Dua-duanya hadis sahih. Mana yang mudah? Ya, kalau di sini dia nggak jelas kan? Tak masuk dalam rekap itu. Kayak rekap KPU pula lagi. Gini, di samping itu di perutnya itu. Di sini tak kena, di sini tak kena. Pilihan Nabi tak dapat pilihan Nabi itu. Ya. Nah, jangan. Harus betul-betul kita rubah salat kita serius. Menghadap Allah itu serius. Ya. Kenapa? Ketika kita salat ibu bapak, Allah sedang melotot sama kita itu. Yunadi Rabbah. Orang itu kalau dia salat, dia sedang menyeru-nyeru dan berbisik-bisik dengan Tuhannya. Makanya bacaan dia kan Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab. Sana abdi. Kata malaikat, kata Nabi, malaikat kemudian mengkulum bacaannya. Di situ nanti makruh hukumnya pakai masker. Makruh kata Imam Syafi'i, naha Rasulullah anit talatsum. Nabi melarang orang salat menutup wajah kayak cadar. Ya, atau pakai apa? Pakai masker. Wa yahuttur rajul fah. Ya. Makruh hukumnya. Kecuali Covid lah atau dia sakit, lain lagi ceritanya. Kalau normal aja, normal dia tutup juga makruh jadi. Sampingnya tak ada batuk, dia juga tak sakit, pakai aja begini. Kena menjaga-jaga. Nanti aja jaga-jaganya. Habis sholat salam naikkan ke atas. Untuk sholat saja. Ya. Tidak secepat itu virus itu langsung melompat itu, kecuali dengan izin Allah. Sebab Nabi menyuruh kita safnya rapat. Kalau penyakit ini kan syariat ini tahu nih, penyakit syariat ini mana. Kalau penyakit tentu Nabi tak suruh kita rapat. Pasti syariat Allah yang pasti benar. Ya, tidak semudah itu. Baik. Yang berikutnya, tidak meletakkan telapak tangan pada lutut. Ya, itu lutut di sini tempurungnya, di pahanya ditaruh tangannya atau di bawah lututnya itu. Dua-duanya akan membahayakan sholat. Kalau dia di lutut agak nanti mengangkat begini. Nah, tak jelas kan? Kalau dia di bawah lutut begini. Lihat. Kita taruh dulu. Kita lihat hadis Abu Daud. Tsumma yukabbir. Lalu Nabi Muhammad bertakbir beliau. Wa yarka' dan dia ruku, Allahu Akbar ruku, wa yad'a yadayhi ala rukbatayhi. Lihat ini penjelasan. Nabi meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Selesai. Jangan lagi mengarang-arang untuk sendiri. Tentunya menambah-nambahkan ya. Jadi kalau ada kita meletakkan tak pada lutut, rubah. Salah itu salat. Ya. Sebab salat seperti begitu nanti tadi apa? Ya min khairi millati Muhammad, dianggap dia keluar dari ajaran Nabi, ya keluarlah. Nah, kalau dia tidak tahu, semoga Allah memaafkannya dan menerima salatnya. Kalau dia sudah tahu tapi melakukan, nah ini yang kena ini. Jadi walakin ma ta'ammarat qulubukum. Allah itu menyiksa kita, memberikan kepada kita azab ya, sesuatu yang kita sengaja tahu kita. Kalau begitu Pak, saya nggak usah belajar lah. Ya, kalau saya nggak tahu kan nggak apa-apa. Nah, karena gitu caranya gitu. Semakin tahu saya agama ini, semakin banyak beban. Salah juga nanti jadinya, karena Allah melarang kita bodoh. Ya, kata Nabi apa? Innal apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki jadi orang baik, Allah pingin orang ini baik dipandang Tuhan, Allah beri dia kemampuan faham dia agama ini. Tuh, dapat kebaikan. Kalau dia bodoh tak dapat kebaikan. Harus pintar. Kita harus tahu agama. Wajib kita ini harus paham agama kita. Makanya taklim, belajar namanya ya. Bapak yang dulu sekolahnya kerja di kantor tak sempat belajar agama ini. Setelah saya sudah tua begini, kata B.J. Habibie, tahulah saya bahwa ilmu yang hakiki itu adalah syariat Allah ini. Padahal dia membuat N250. Sebenarnya dia nggak perlu kesal juga sih, itu udah ibadah juga.
Nah, tapi dia setelah menjelang tua-tuanya tak ada manfaat kecuali ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena ujung-ujungnya mati soalnya. Ujung-ujungnya wafat juga, selesai. Siapa yang bisa bertahan? Nanti pada papan itu tertulis namanya almarhum, selesai. Orang kaya, dia pejabat, kejahatan, baru nampak dia. Barulah dia nampak Bapak Ibu bahwa Quran itu hadis itu benar ternyata itu. Setelah sakaratul maut itu tak bisa lagi, dan di depan dia kata Allah barzakh menunggu dah, alam kubur sampai kiamat itu, masuk kubur sampai kiamat tak ada lagi waktu, tak bisa baca Quran lagi, tak bisa sholat sunnah, tak bisa tak bisa sedekah. Dan nanti yang paling kuat menghindari api neraka itu Bapak, sedekah itu. Kata Nabi, inna sadaqata tudfi'un nar. Kemampuan sedekah itu kata Nabi memadamkan api. Tuh, jangan malas-malas bersedekah, rajin. Ya. Betul enggak? Berinfak terus rajin. Saya bilang enggak kaya, Pak. Enggak ada infak tuh nunggu kaya enggak. Kata Allah, wa anfiqu, berinfaklah kalian fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang susah berinfak. Itu ya. Itu ini Bapak ingat-ingat, punya harta banyak buat apa? Ya, kalau banyak dia jadi beban di kuburan. Ditanya Tuhan nanti. Kalau diinfakkan dia kan bersih dia. Jadi harta kita yang hakiki itu apa yang kita infakkan buat agama Allah. Itulah harta kita bawa ke kuburan nanti itu. Nanti ambil itu fadilahnya. Nanti tinggal dia kan buat anak nanti. Ya, takutnya berkelahi pula mereka ini. Banyak adik kakak ini berkelahi gara-gara harta. Bunuh-bunuhan tuh. Ngampung saya itu golok dikejarnya abangnya. Saya bilang harta ini tak kita usahakan. Mak ayah kita mencari, kita cuma duduk dapat harta. Kenapa berkelahi kita? Malu gitu ya. Kasihan almarhumah. Tingkah laku anak yang begini serakahnya. Saya banyak mengalah kalau urusan sama keluarga. Saya 9 orang kalau keluarga. 9 orang. Ada yang begitu tuh, yang keras kepala tuh ada aja tuh. Makanya kita mengalah gitu, sudah hak kita kasih ke dia. Karena dia tak keras kepala. Ya, tak ada jalan keluar kecuali cukuplah. Ya. Kalau ke pengadilan kan gak enak kita, abang kita sidang, kita penjarain kan gimana begitu ya. Gak keluargaan. Baik, kita lanjut. Tidak menekankan pada bagian lutut. Ya, ditekan karena yumakin yadaihi min rukbatai. Nabi Muhammad itu menekan lututnya seolah-olah dia menggenggam keduanya. Soalnya ada yang agak bungkuk begini. Bisa praktek kita. Nampak enggak gitu? Kakinya tuh begini tuh, harus ke belakang begini, ke belakang begini. Ini agak begini deh. Kecuali sakit ya, ada yang cerita ya. Ya, harus ke belakang. Pelan-pelan itu. Coba. Makanya kan ada terapi obat melalui sholat itu. Coba pelan-pelan gesek. Mudah-mudahan nanti lentur kakinya itu. Pelan-pelan dorong. Jangan terus bertekuk terus dia begini. Ya kan nggak bergerak jadinya tulangnya. Coba ambil terapi, laksanakan semua sesuai syariat Nabi ini. Cara kita mengobati tulang-tulang kita, diri kita ini. Nah, pasti Allah tidak memudaratkan kita. Kecuali kalau sudah kaku banget sudah ya. Lain lagi ceritanya, udah pakai pen ya sudahlah. Tapi selama Bapak bisa mencapai sunnah ini, petunjuk Nabi ini, tekan ke belakang. Sebab gini Pak, ada juga anak muda di samping saya, agak bungkuk begini, anak muda kok, 20 tahunan ada Bapak. Ya, tak sakit, tegar, bagus badannya, fit. Kenapa bengkok begini? Kurang ilmu namanya kok ini. Dia tidak tahu ada anjuran hadis ini. Ya, ketahuan begitu tuh. Dari pesantren itu tak mengajarkan sedetail begini Pak. Ada sedetail begini. Saya juga tahu pesantren tak sedetail mengkaji begini nih, satu persatu dipreteli tali ruku. Enggak, secara umum aja mereka belajar agama secara umum. Enggak ada detail. Kajian lebih detail kita. Makanya kadang-kadang cara sholat mereka itu berantakan dengan anak-anak santri itu. Kenapa? Karena emang mungkin tak sempat terarah. Banyak cara ekstrakurikulernya banyak segala macam. Apalagi ilmu agamanya dikurangi. Jadi tidak menekankan pada bagian lutut itu termasuk nanti dapat membuat sholat kita kurang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang selama ini melakukan cara sholat seperti begitu harus dirubah. Ya, betul ya. Selama ini mungkin dianggap biasa aja, padahal sikap kita begitu itu keliru.
dalam meletakkan tangan. Terus ka'annahu qabid, digenggam dia. Digenggam. Bukan sekedar nempel aja, digenggam, pegang. Qabid. Ada ungkapan Nabi ini qabid. Qabad. Ungkapan Nabi itu qabid. Ini nih qabid alaihi ba. Menggenggam di atas keduanya, dua dengkulnya itu ya. Ka'annahu, seolah-olah Nabi Muhammad itu qabid, seorang yang menggenggam keduanya. Hadis Imam Bukhari. Yumakin, menekankan, menempatkan. Ya, terus berikutnya ya, sudah digenggam begitu, sudah dipegang begini, dipegang, jangan dikuncupkan, direnggangkan sedikit. Tidak merenggangkan jari jemari ketika ruku, agak direnggangkan. Oh, saya selama ini sudah benar, Pak. Tapi beda ibu bapak, yang ibu tahu ilmunya sama sekedar sering melakukan. Beda itu. Ya, antara orang yang dia melakukan tanpa ilmu, udah benar dia, tapi melakukannya benar. Tapi dengan ilmu itu lain kualitasnya. Ya, ilmu itu menambah. Banyak ada orang masuk pintu rumah orang itu. Assalamualaikum. Memang Nabi Muhammad itu kalau dia bertamu, tak mau Nabi Muhammad itu di depan pintu. Nabi Muhammad jika bertamu tidak mau persis di depan pintu. Tok tok, nyamping beliau. Tok tok, tok tok, sebelah kiri atau kanan. Ada orang begitu dia bertamu, tapi dia bertamu begitu tuh bukan dia tahu dari Nabi, yang mungkin kebiasaan dia begitu. Di situ kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, perbedaan antara adat kebiasaan ya dengan ibadah di niat. Niat itu nanti pengetahuan, kesengajaan kan. Ibu bapak sering mandi pagi. Pas Idul Fitri mandi juga, tapi tak diniatkan mandi untuk sholat fitri itu, sholat mandi biasa jadinya. Ada 4 mandi sunnah: Jumatan, Ihram, Idul Fitri, Idul Adha. Saya sering sampaikan ke bawah orang-orang di kantor-kantor itu, kalau itu mau Jumatan itu sunnah mandi. Kalau nggak bisa mandi waktu pagi niatkan. Begitu mandi di rumah niatkan, ya Allah aku ini pengen mandi Jumat hari ini, karena nggak mungkin mandi di kantor kan. Sudah dari pagi itu niatkan dia. Yang membedakan sebuah ibadah dengan rutinitas diniat. Begitu diniatkan ibadah mandi pagi itu dapat pahala Jumat dia mandi itu. Idul Fitri, begitu dia, ya Allah aku mandi untuk sholat Idul Fitri, dapat pahala dia. Begitu dia tidak punya niat begitu, mandi biasa, mubah namanya. Nah, ya. Dia merenggangkan karena otomatis, karena orang kalau itu kan merenggangkan otomatis gitu. Tapi beda kalau dengan pengetahuan. Oh, Nabi yang suruh ini. Nah, dalilnya kana yufarrij, adalah Nabi Muhammad itu yufarrij itu membuat celah baina asabihi, di antara di antara jemari-jemarinya. Hakim disahihkan Imam Az-Zahabi. Jadi membuat celah berarti ada renggang di situ di antara jari jemarinya. Lanjut lagi, tidak tumakninah ketika ruku. Jadi tidak Allahu Akbar, diam. Ya. Tumakninah itu seukuran mana? Udah kita sampaikan tadi ya. Makanya kalau Bapak nanti di rest area tadi mana sholat, selama imam itu begini masih boleh diikuti. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan cepat juga itu masuk itu. Masih boleh lah. Tapi kalau sudah begini tinggalkan dia. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah, tinggalkan ini. Karena kita mengikuti imam yang batal salatnya. Ya, 20 rakaat 7 menit putus. Taraweh. Nah, gimana itu? Yang viral itu. Jangan ikuti mufaraqah kita. Ya. Udah tahu imamnya salah, pemimpinnya salah, diikuti juga itu kan. Kalau salah dandanin. Kalau benar ikutin. Jika ada orang salah diikutin, itu namanya menjerumuskan orang namanya. Dan membuat kebodohan terhadap diri dia. Tidak tumakninah hatta tatma'inna mafasil wa istarhi,
Sampai kata Nabi tulang-tulangnya itu mafasil itu tenang. Allahu Akbar, tenang gitu. Ada yang kadang-kadang seperti per begitu. Gini saya lihat anak muda itu, Allahu Akbar. Ada goyang-goyang begitu tuh. Kalau orang tua mungkin enselnya agak ini kan, kurang susu. Tapi anak muda ini goyang-goyang, saya bilang jangan, nanti bisa batal sholat. Ya, dalam mazhab Syafi'i 3 kali berturut batal itu. Tek gitu. Kok bisa goyang-goyang begitu ya? Ada pernya di situ ya. Ya. Nah, jangan begitu sholatnya ya. Itu anak muda itu, anak tua jangan juga. Sudah? Nah, inilah mungkin jadi Allahu Akbar. Nah, mafasid. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Allahu Akbar, tanggung-tanggung. Benar. Nanti akan saya jelaskan nanti. Ini berikutnya mungkin nanti ya. Akan kita jelaskan nanti mungkin bulan Ramadan kali ini. Masuknya nih bulan depan. Ya, tentang bagaimana nanti posisi ininya, badannya, dan bagaimana nanti posisi rukuknya yang persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Saya persilakan Pak Toro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Saya ingin ditanyakan dalam sholat, yaitu diri saya sendiri. Saya ini memang sendinya sakit. Ya. Jadi yang tadi Ustaz katakan, kalau rukuknya itu dalam keadaan sakit, saya tidak masalah. Memang rukuk saya itu nggak sempurna kayak Ustaz dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukuknya itu nggak sempurna. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya apa? Tadi sudah kita ini kan. Kalau sakit ya, haitsu masyi'ta, tergantung kenyamanannya. Iya. Ada orang duduk aja begitu kakinya manjang begitu. Ada yang macam-macam lah tuh. Kita lihat enggak apa-apa sama dia itu. Manjang ke depan gitu. Kita kan pengin rukuk, sujud begini kan kaki dia begini kan nongol kan geli-geli basah kita. Geli balik. Ya. Bau kakinya enggak, jadi pinggir. Jadi orang-orang yang sholat ya karena uzur, makanya Nabi itu mengeluarkan hadis duduk. Nabi mengeluarkan hadis tentang bolehnya sholat yang duduk. Tak boleh maksain, nggak boleh. Saya sudah pernah sampaikan, ada tali tertambat di Masjid Nabawi itu, panjang. Tali siapa ini kata Nabi? Tali Zainab. Kenapa tali ini ada? Iya, itu kalau sholat tak bisa naik ke atas, dia rengkuh tali itu. Jadi naik ke atas. Kata Nabi, inza'ha, lepas ini. Orang kalau sholat kata Nabi jangan memaksakan dirinya. Kalau nggak bisa dia berdiri, duduk dia sholatnya. Nabi bolehkan. Dan dia insya Allah dapat pahala sempurna Pak. Jadi kalau Bapak sholat dulu ketika sehat, rukuknya bagus ya. Tapi setelah sakit nggak bisa, insya Allah Bapak akan uzur syar'i namanya itu. Uzur yang Allah maafkan. Maka Bapak tetap dapat pahala rukuk sempurna itu. Iya. Karena ketika normal pasti sempurna, hanya karena sakit aja nih. Ya, persis orang kalau musafir 2 zuhur 2 asar, jangan dia merasa aduh saya nggak qobliyah sayang nih, jangan. Kenapa? Kalau dia kondisi normal dia pasti sempurna kan. Kalau di sini dia kan qobliyah, ba'diyah. Ketika musafir dua-dua jadinya. Kata Nabi, idza safar ahadukum, jika kalian musafir, awil marad atau sakit, sehingga tak bisa dia melaksanakan ibadah itu sempurna. Kata Nabi apa? Kana mithlu ajrun muqiman sahihan. Maka dia dapat pahala seperti kondisi normal. Hadis sahih Imam Muslim, Bukhari. Nah, insyaallah. Ya. Begitu kira-kira ya. Baik, ada lagi yang mau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa sholat itu adalah meditasi tertinggi dalam Islam. Ya. Kemudian di situ ada 2 rukun, rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Boleh saya sampaikan rukunnya Ustaz? Terdiri dari qauliyah itu niat dan bacaan. Kemudian
berdiri untuk takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tasawuf akhir, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir salam. Sementara untuk rukun fi'liyah adalah niat berdiri bagi yang mampu, ruku, sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud, duduk tasawuf akhir, terakhir takbir. Ya. Apa yang tadi Bapak jelaskan itu adalah termasuk rukun bacaan dari dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Kemudian bahwa surat sunnah atau amal-amalan lain itu juga bukankah itu bukan termasuk sebagai penyempurna surat itu yang kurang? Sepertinya yang dijelaskan kurang tumanina dan sebagainya, atau mungkin posisi yang tadi dijelaskan itu bisa dicukupi dengan amal-amal lainnya atau khusus untuk sholat sunnah untuk kekurangan kesempurnaan dari sholat fardu atau sholat wajib. Jadi satu ibadah menutupi ibadah yang lainnya mungkin bisa saja, tapi dalam hal sholat tidak bisa terjadi itu. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti begini, lebih parah dulu ada podcastnya Umay Rama sama Sule. Sule gimana? Rajin sholat? Ya kadang-kadang bolong juga Pak Haji. Tapi saya kan suka berinfak, anak yatim saya kasih. Mudah-mudahan saya nggak sholat asar. Dengan anak yatim itu saya berinfak, tertutup sholat asar. Nah ini salah ini. Ini harus dibenarin ini. Dianggapnya dengan sedekah itu asarnya tertutup sudah. Ya. Kata Nabi, ya kita lihat umpamanya. Kalau ada orang puasa, sholat diterima nggak? Puasanya, insya Allah terima ya. Kalau dia sedekah, dia sholat, insya Allah terima. Baca Quran dia sholat, diterima. Kalau dia rajin baca Quran tak sholat, umroh haji tak sholat, sedekah rajin tapi tak sholat, tak bisa. Ini ibadah pongkol yang tak bisa dispensasi nih. Puasa, musafir sakit tinggalkan. Haji bagi yang mampu, zakat, sholat tak bisa. Sakit harus sholat, musafir harus sholat, perang harus sholat. Nah, ini dibedakan ini. Untuk sholatnya harus dibedakan sama ibadah yang lain. Tak bisa. Bahkan kata Nabi, man fata salatul asar, barang siapa yang luput salat asarnya, fata sairu amali, seluruh amalnya ditolak atau dihapus oleh Allah. Gara-gara tak salat asar itu. Jadi untuk salat ini tak bisa, tak sempurna rukuknya tiba-tiba ditutupi dengan sedekah enggak. Dan itu tak ada penjelasan Nabi. Ya, setiap ibadah itu dia punya pakem-pakem sendiri. Gara-gara nggak bisa rukuk sempurna, kecuali sakit tadi ya, lalu ditutupi dengan baca Qurannya nggak bisa. Karena sholat itu dia punya model sendiri. Nah, dia punya pakem sendiri, dia punya aturan sendiri. Begitu dia tak sempurna, tertolak. Ada orang kata Nabi 60 tahun usianya. Nabi sebutkan angkanya bapak tua itu 60 tahun. Tapi semuanya kata Nabi ditolak sholatnya. Kenapa? Yatimmu ruku'uhu wala sujud. Kadang-kadang orang ini sempurna ruku'nya, sujudnya tidak. Tuh, belang-belang dia. Wa yatimmu sujuduhu wala ruku'uhu. Kadang-kadang sempurna sujudnya, ruku' tidak. Tak sempurna semuanya, harus sempurna semuanya. Tak bisa ruku'nya pakai tamakninah, pas sujud tak tamakninah dia, tak bisa. Harus semua pakem-pakemnya. Nah, semua ditolak sholatnya. Mungkin bapak tua itu rajin beribadah, rajin sholat, rajin apa? Rajin baca Quran, mungkin sedekah, tapi ditolak dalam urusan sholatnya dia. Dan nanti awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah apa? Yang pertama dicek apa? Sholat. Jadi ada nanti semacam pos-pos itu pada mahsyar. Sholat dulu. Begitu sholatnya bagus, insya Allah amalan lain baru diperhatikan itu. Baca Qurannya. Begitu berantakan sholatnya, yang lain itu stop, ditolak. Keluarlah hadis apa itu? Nah, paman solahas sairu amali. Jika bagus sholatnya, solahat sairu amal. Semua amalnya dianggap bagus. Wa idza fasadatis sholat, jika rusak sholatnya, maka amal lain dianggap juga rusak. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Jadi dia punya pakem sendiri sholat itu. Wallahu a'lam bishawab Pak Buntoro. Baik, satu lagi coba Ibu ada. Apa satu lagi? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Mana nih? Oh sini. Saya mau tanyakan masalah takbir. Takbir.
itu takbir dulu baru gerak, atau takbir sambil bergerak, atau gerak dulu baru takbir. Iya. Saya melihatnya ada bermacam-macam imam begitu. Bagus. Jadi saya sudah jelaskan, mungkin Bapak ada lupa, dalam kitab Sifatus Shalah, sifat salat Nabi, di situ ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim itu. Saya cek lagi hadis itu. Bahwa Nabi itu membolehkan 3 hal itu, Pak. Ada ucapannya bareng sama gerakan. Allahu Akbar bareng. Ada ucapan dulu, Allahu Akbar. 2. Ada gerakan dulu baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3-tiganya boleh. Dan imam ada nanti anjuran ya, bahwa kita tuh dilarang melomba imam. Makanya dia boleh langsung sujud dia dulu sampai di bawah. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Supaya dia nggak dilomba imam. Karena hak daripada makmum bergerak mendengar takbir. Ya, saya ulangi, hak bukan boleh begitu ke bawah imamnya bergerak juga bisa batal itu. Ya, mentang-mentang di belakang imam lihat imam sujud bergerak dia bisa batal. Karena hak makmum itu takbir. Fa idza kabbara fakabbir. Kata Nabi, jika kau dengar imammu takbir, takbir. Maka saya sudah pernah sampaikan. Ya, cara meniru imam itu. 1, batal. Ya, begitu imam belum bergerak, imam belum mengucapkan Allahu Akbar, dia bergerak duluan. Fi amadim mumaddadah. Langsung rukuk dia. Imam belum Allahu Akbar, Allah belum dia rukuk dia. Salat dia batal, walaupun nanti selanjutnya bareng lagi dia sudah batal. Poin pertama itu membuat batal semuanya. 1. Yang kedua, dalam berjamaah ini kesalahan berikutnya hukumnya makruh. Ya, makruh itu bagaimana? Dia suka membarengin imam. Allah bergerak, sami Allah, jadi bareng itu. Ini sering terjadi nih bapak-bapak ini, ibu-ibu sering. Nggak boleh. Jadi sami Allah, begitu sami'a baru sami'a udah bergerak juga makmum ini. Ini kata Imam Nawawi min fi'lil qabih, perilaku buruk makmum. Buruk ya. Yang 3 ini paling afdol. Selesaikan bacaan imam. Sami'allahu liman hamidah baru bergerak. Allahu Akbar baru bergerak. Ini baru Allah ikut juga dia bergerak. Makruh hukumnya. Ini sering, poin nomor 2 ini sering saya temukan. Bapak sudah mengaji sekarang ini, harus berubah. Soalnya supaya pahalanya lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Pak ya? Baik, syukur jazakallahu khair yang Ya. menyampaikan. Alhamdulillah, Allah memberikan keilmuan buat kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kelihatan serius. Alhamdulillah. Iya Pak, sehat. Dimaafkan. Sudah.